Baik, kita mulai ya. Kita mulai lebih dahulu. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Ya. Hari ini kita akan lakukan ujian akhir semester untuk desain periklanan, desain arsitektur 1, di mana mahasiswa memaparkan proyek desain perumahannya, ya, sebagai laporan akhir dari perancangan desain perumahan. Nah, untuk itu silakan saudara mahasiswa yang siap. Rehan, silakan dipresentasikan. Tapi belum selesai sempurna, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nanti kan masih ada 1 minggu perbaikan. Bukan remedi, tapi revisi. Ya, jadi menyelesaikan sisanya. Iya. Ya. Iya, Pak. Yuk. Sebentar, Pak. Baik. Ini pakai PPT-nya tuh, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperbesar apa namanya di landscape. Sebentar, Pak. Saya ngambil tripod dulu, Pak, biar Ya. enak, Pak. Ya, ya. Halo Reni. Sebentar, Pak, baru. Ya, ini saya menyapa sambil Raihan menyiapkan untuk presentasi proyek UAS-nya. Pak Edi menyapa Reni. Halo Reni, dengar suara Pak Edi, Reni? Dengar. Nah, sudah siap presentasinya Reni? UAS-nya? Desain itu, Pak. Perumahan. Ya, perumahan bukan rumah ya. Kalau rumah kan sudah UTS. Ini untuk perumahan. Perumahan. Ya, nanti silakan nanti dipresentasikan. Pak Edi menyapa Rudi Utama. Bagaimana Rudi Utama? Dengar suara Pak Edi? Iya, Pak, dengar, Pak. Baik, sudah siap? Iya, Pak. Ya, jadi Rudi dulu aja, Pak. hari ini kita akan melakukan ujian akhir semester untuk desain periklanan 1. Nanti hari ini progress report barangkali belum 100%, tidak mengapa, 85% minimal ya. Kemudian nanti sisanya minggu depan akan diselesaikan laporan finalnya, finishnya ya. Silakan. Udah. Aduh. Ya. Oke, Pak. Sebentar. Baik. Kok hilang? Sebentar, Pak. Punya saya masih di SketchUp, Pak. Belum tak bikin PPT. Ya, pokoknya dalam UAS sudah harus melaporkan progress reportnya ya, karena ini bagian dari UAS ya, sebetulnya. Ya, Pak. Apapun. Ya. Dengan nanti finishing-nya, laporan akhirnya nanti minggu depan harus sudah 100%. Ya. Jadi minggu depan sudah harus 100%. Dan PPT dan SketchUp serta desain poster dan video presentasinya tentunya ya. Kameranya begini ya? Ya. Langsung mulai ya, Pak? Mulai, silakan. Rehan. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan Gimana presentasi malah gojek? Nah, silakan. Suaranya menggema, Pak. Oh,
speakernya apa namanya? Speakernya dikecilin supaya tidak menggema. Karena itu double itu. Speakernya komputer itu mestinya dikecilin aja supaya tidak menggema. Saya mulai ini, saya akan menyampaikan desain perumahan saya, yaitu namanya Natur Residence. Konsep perumahan mengikuti konsep sebelumnya, yaitu rumah tropis ramah lingkungan, sehingga di desain perumahan ini saya menyisipkan berbagai komponen ramah lingkungan seperti taman dan beberapa pepohonan, dan juga memberikan warna yang cerah terhadap perumahan untuk menonjolkan kesan tropis itu sendiri. Untuk jenis rumahnya ada tipe 80 yaitu yang ini seperti dengan konsep lantai 2 seperti yang kemarin tuh Pak. Untuk fasilitasnya lantai 1 yaitu 1 kamar tidur, 1 dapur, ruang tamu, 1 kamar mandi, halaman depan, halaman belakang, dan tempat parkir mobil. Untuk lantai 2 yaitu 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Untuk yang tipe 21 yaitu seperti ini dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 ruang tamu plus meja makan ada. Jadi digabung. Ya, selanjutnya 1 kamar mandi, dapur outdoor, taman depan dan belakang. Yang terakhir yaitu tempat parkir mobil. Untuk set plan pertama yaitu seperti ini dengan fasilitas ada masjid, aula, lapangan voli, bulu tangkis, minimarket, ada tempat manajemen listrik. Di sini manajemen listrik ini untuk manajemen air. Ini masjidnya, ini lapangan, dan ini aula, ini minimarket. Ini untuk garasi tambahan. Akan tapi karena sudah saya coba ternyata komputernya malah jadi trouble, saya revisi jadi seperti ini Pak, lebih simpel. Di sini minimarketnya ini kantor untuk yang RT dan RW itu, dan ini untuk kantor pengaduan atau layanan perumahan. Ini parkir tambahannya belum jadi, ini nanti konsepnya pakai seperti kartu tinggal ditempel seperti etol, tapi itu bukan etol, cuma tiket masuk udah include sama saat bayar perumahan ini Pak. Setelah itu ini air mancur, di sini taman nanti Pak. Nah, masjidnya ini nanti rencana mau dimajukan karena ini space-nya masih terlalu banyak, dan di sini nanti ada tempat untuk manajemen listrik sama airnya nanti di sekitar sini, dan di sini nanti ada kayak ruangan kecil tapi misah untuk pengelolaan limbah Pak. Ini gerbang depan. Fasilitasnya yaitu yang pertama rumah tipe 21 sebanyak 32 unit, rumah tipe 80 sebanyak 28 unit, masjid, kantor RT atau RW, kantor pelayanan, tempat parkir mobil, taman, apa? Mobil. Tempat parkir mobil, taman, minimarket, satpam, dan pembuangan limbah. Ini tampak depannya, di sini pos satpamnya. Ini untuk parkir mobilnya nanti Pak, untuk parkir tambahan. Di sini nanti rencana ada kayak mini waterfall, air terjun mini. Air terjun mini, tapi belum dibuat Pak karena agak susah. Langsung ini untuk tampak dari cornernya Pak, dari nah ini untuk masuknya seperti ini. Nanti di sini untuk tiketnya tinggal ditempel gitu kayak tol nanti modelnya. Untuk ini nanti manajemen listrik, airnya sini. Nanti taman sama ada
tempat duduk ini nanti masjidnya diajukan. Ini agak digeser. Mungkin karena space-nya terlalu besar, rumahnya udah terlalu banyak, Pak. Ini tampak atasnya dan selesai, Pak. Udah. Udah, Pak, itu, Pak. Baik ya, ini tadi apa namanya? Ada baik ya. Jadi itu catatan Pak Edi untuk Raihan untuk bisa disempurnakan nanti minggu depan laporan akhirnya. Satu, nanti ditambahi konsep perumahannya. Ya, konsep perumahannya. Ini sekaligus buat yang lain yang mungkin hari ini belum sempurna tapi sudah melakukan laporan progress report sebagai bagian UAS untuk tahap 1 ya. Progress report perkembangan dari desain perumahannya. Nanti untuk Raihan ya, Raihan. Halo, Raihan. Iya, Pak. Ya. Iya. Satu, konsep perumahannya ya harus di Yang ini, Pak. Ini kurang lengkap berarti, Pak. mana? Ya, tentu didetailkan nanti perbagian juga diterangkan. Misalnya tamannya, gerbangnya itu bagaimana konsep gerbangnya. Jadi tidak hanya ditampilkan visualnya saja, tapi diberikan keterangan konseptualnya. Itu kan konsep umum perumahannya. Iya, Pak. Tapi perbagiannya, misalnya taman, mungkin gaya arsitekturnya seperti apa, penataannya seperti apa, kenapa menggunakan elemen-elemen tersebut. Nah, itu kan ada ide-ide, gagasan-gagasan. Jadi, mahasiswa tingkat sarjana maupun diploma harus mampu memaparkan konsepnya juga, memberikan alasan-alasan akademisnya, gitu ya. Itu yang juga lebih ditekankan. Bukan cuman membuat dengan SketchUp. Nah, kalau gitu pun anak SMK bangunan mungkin bisa, ya, tapi ini sarjana ataupun ahli media, maka dia harus memberikan alasan-alasan, ide-ide kreatifnya itu gagasannya seperti apa, ya. Oke. Iya, Pak. Terus kemudian screenshot dari, karena besok sudah final ya, screenshot juga jangan cuma teks saja, tapi juga bahasa gambar, ya, karena bahasa gambarnya itu juga harus lebih kuat karena screenshot-nya ya. Oke. Kemudian disiapkan sama seperti biasanya UAS itu kelengkapannya di samping file presentasi juga dipresentasikan dalam bentuk poster dan animasi kamera, ya, animasi kamera. Jadi animasi kamera sebagaimana tugas yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi nanti nanti diupload semuanya lengkapnya di Classroom nantinya. Baik, saya kira Rohan sementara itu catatan untuk revisinya, untuk UAS-nya ya, untuk disempurnakan sehingga minggu depan final project-nya sudah akan dinilai secara sepenuhnya ya. Tergantung capaian dari hasil mahasiswa apa itu menilainya. Baik, silakan berikutnya. Silakan yang sudah siap. Silakan. Faris, Sabto, Rudi, ya. siapa dulu? Ya, silakan, Faris. Disable. Masih disable.
Baik. Ready, bismillah. Oke, silahkan. Adalah ke depan. Ya, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tentang konsep perumahan untuk tugas UAS terakhir desain arsitektur. Ini untuk plan gambar denahnya dari tampak atas. Rumahnya ini berkonsep seperti PowerPoint sebelumnya, jadi bertemakan modern, minimalis, kontemporer. Lahannya ini yang dulunya merupakan lapangan sepak bola, sehingga bentuk seluruh perumahan ini adalah persegi panjang dengan luas ukuran lapangan sepak bola, dan terdapat jalan utama dan jalan pintas. Jalan utamanya yang sebelah ini yang besar, dan jalan pintas untuk pengendara roda 2 ataupun pejalan kaki agar tidak memutar jika hendak keluar rumah. Untuk bagian penghuni yang rumah pojok ini kan, misal untuk keluar bagi jalan kaki roda 2 tidak usah untuk memutar, jadi langsung lewat samping sini. Dan ini tampak atas perumahan. Dan samping-samping ini yang selokannya itu terdapat di depan dan samping-samping rumah. Terus ini tampak depan perumahan dari jauh. Bangunannya tidak terlalu tinggi agar tidak lebih sederhana. Lalu pintu gerbang. Pintu gerbang perumahan menghadap ke arah timur, jadi di samping sisi kanan perumahan, dilengkapi dengan pos penjagaan. Lalu portal tambahan untuk keluar masuk agar tamu atau penghuni tetap terpantau oleh petugas jaga, sehingga tidak sembarang orang dapat masuk ke perumahan ini dan harus lapor kepada petugas penjaga terlebih dahulu. Terus yang pertama, rumah tipe 72 dengan ukuran luas tanahnya 15 x 20 meter. Rumah tipe 2 hanya disediakan 9 unit. Dengan garasi luas, cukup untuk 2 mobil. Dan juga ditambahkan carport bagian luar ini. Taman, depan dan belakang, 3 kamar, 2 kamar mandi, taman yang berada dalam ruangan, dapur yang luas, ruang keluarga, dan ruang tamu. Tema warna putih, tema dasarnya warna putih, corak hitam merah agar kelihatan lebih mewah. Untuk selanjutnya, rumah tipe 24 dengan luas 7 x 15 meter. Rumah tipe 24 ini disediakan 17 unit. Rumah ini ada 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, dan carport, tidak ada garasi. Tema warna krim agar terlihat rumah minimalis dan hangat. Untuk fasilitas publik, yang pertama adalah lapangan basket. Juga bisa diganti dengan lapangan voli, hanya menambahkan net bongkar pasang pada tengah lapangan. Saya memilih lapangan basket karena penghuninya yang tidak terlalu banyak. Itu lebih efisien untuk berolahraga yang tidak memerlukan banyak orang dan meminimalisirkan bola mengenai rumah warga. Saya menambahkan jaring yang tidak terlalu tinggi. Karena ini bola besarnya tidak seperti bola futsal, sehingga pantulannya tidak mungkin terlalu jauh dari sini. Terus fasilitas publik selanjutnya gazebo mini. Untuk berkumpul atau sekedar rumpi antar warga. Tata letak gazebo mini ini saya tempatkan di dekat dengan taman agar ada suasana dingin oleh tanaman. Gazebo mini ini juga saya letakkan pada sisi lapangan sebelah sini untuk para penonton ataupun pemain yang hendak beristirahat dapat menggunakan fasilitas tersebut.
Ya Pak, ini semuanya. Ya. Dari Satpam, rumah 524, rumah 72, fasilitas. Ini tampak semuanya. Ya. Baik ya. Pak Ari sudah mempresentasikan. Kita stop sharingnya. Baik ya. Jadi untuk Faris, catatan Pak Edi, ya. 1, ya, Faris ya, perhatikan. Konsep apa tadi, modern minimalis, kontemporer. Ya. Ya, jangan cuma istilah saja, tapi di depan diterangkan konsep Kan itu sudah di PowerPoint pertama, Pak. Ya, Waktu tugas pertama itu iya, ada dimasukkan di sini karena ini adalah laporan akhir. Jadi laporan akhir itu kumpulan semuanya dalam proses itu ya. Harus diterangkan konsepnya di depan ya. Jadi apa yang dimaksudkan, terutama fokusnya adalah pada penerapannya di perumahan itu. Ya, secara ini ya. Tadi sudah disinggung beberapa tentang penggunaan warna, ketinggian yang terkait dengan konsepnya. Tapi di awal tentu diberikan pengantar umum tentang konsep modern minimalis kontemporer. Tadi kontemporernya nggak ditulis, disebutkan modern minimalis kontemporer, tapi ditulis hanya modern minimalis saja. Dan itu tolong diterangkan ya, diterangkan konsepnya dan nanti penerapannya bagaimana di dalam gagasan desain kamu. Itu yang pertama, catatannya ya. Yang kedua, tamannya belum jadi ya. Ya. Tamannya belum jadi. Nanti silakan disempurnakan ya, dijadikan. Kemudian yang ketiga, jadi di dalam fasilitas perumahan tadi gersang. Mestinya ada pohon-pohon di sekitar bahu kanan kiri jalan untuk menjadi peneduh, barangkali menjadi bagian dari peneduh dari suasana lingkungan juga. Di samping juga tadi kalau diblok dengan bangunan beton kan ya menjadi tidak ramah lingkungan. Nah itu berarti tanaman-tanaman peneduh barangkali di bahu-bahu jalan di beberapa tempat sehingga suasananya menjadi lebih asri. Satu itu. Yang ketiganya adalah ada fasilitas penerangan. Jangan lupa buat semuanya juga ya. Peteng dedet nonggo. Mestinya kan ada lampu-lampu jalan atau di pojok-pojok atau di mana. Itu menjadi bagian dari fasilitas perumahan juga. Kalau tidak nanti gelap gulita. Karena fasilitas umum untuk penerangan jalan ini ya, ini penting ya. Sehingga harus diletakkan di mana itu. Kemudian yang ketiganya barangkali tong sampah yang ada di depan itu juga penting bagian ya. Kemudian supaya apa? Supaya kesadaran lingkungan juga terbangun dan difasilitasi. Tentunya biasanya ini kalau terpadu akan lebih bagus lagi ya, tidak sendiri ya. Jadi fasilitas kebersihan tadi, tong sampah, penerangan jalan. Jadi fasilitas umumnya tolong diperhatikan, dilihat mana yang kurang. Jadi fasilitas umum, fasilitas sosial, karena ini membangun satu perumahan dalam satu komunitas ya. Akan membangun satu tatanan kehidupan komunitas bermasyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas dari perumahan dan sekalian dirancangkan. Lampu jalan tadi yang Pak Edi soroti termasuk itu, termasuk tanaman-tanaman pelindung yang ada di area perumahan tersebut. Nah, supaya perumahan itu juga menjadi lebih asri karena tidak hanya elemen kerasnya berupa bangunan beton, tapi juga termasuk elemen vegetasinya, elemen tumbuh-tumbuhan, supaya lebih hijau, supaya lebih ramah lingkungan. Gitu. Dan disiapkan ya, artinya jadi Pak Edi ingatkan, di samping dipresentasikan di dalam bentuk PPT konseptualnya, nanti dikumpulkan SKP-nya juga dalam bentuk poster dan video presentasi dalam pengadaan seperti biasa ya. Jadi untuk arsitektur satu, interior satu, itu semuanya menggunakan presentasinya dalam bentuk
poster 2 buah A3 dan video presentasi dalam bentuk penyajian kamera animasi ataupun dengan motion picture gambar yang durasinya 5 menitan saja untuk menampilkan sehingga bisa diputar. Ya, oke, demikian Faris. Ada yang kurang jelas? Jadi nanti besok minggu depannya cuma mengumpulkan ya, nggak usah ikut Zoom lagi. Minggu depan, lah ya itu yang belum selesai kan harus ditunjukkan. Tamannya gimana, perubahan revisinya kan harus ditunjukkan. Ya, sehingga bisa diketahui hasil revisinya, hasil finalisasi akhirnya seperti apa. Gitu ya. Jadi minggu depan terekam semuanya, hasil karya mahasiswa terabadikan di dalam kuliah online sehingga bisa dilihat kalau dinikmati, tidak hanya omong saja. Oh, tamannya punya Faris, perumahan minimalis Gria apa tadi namanya? Bapak Gria kita. Gria kita itu hasil akhirnya ini ditunggu-tunggu. Mungkin ini nanti sudah dilihat orang, wah ini masih belum sempurna. Nah, nanti ada catatan-catatan revisi tadi, sempurnanya gimana sih bentuk tamannya? Setelah ditambahkan elemen-elemen vegetasi, seperti apa tampaknya perumahan? Barangkali bisa menjadikan inspirasi bagi pemirsa ataupun bagi mahasiswa yang lainnya. Ya, saya kira. Termasuk posternya, nanti ditunjukkan posternya ini, disajikan dalam bentuk poster. Ya, kalau videonya nanti Pak Edi akan upload tersendiri di dalam YouTube. Karya-karya video presentasinya mahasiswa Stekom Sruwen ya, dengan untuk desain arsitektur. Nanti kumpulkan jadi satu, di situ akan sehingga betul-betul menjadi portofolio dokumentasi proses belajar dan hasil belajar. Itu bisa dinikmati generasi-generasi selanjutnya dan kalian bisa terabadikan karya-karya kalian itu di dunia maya. Oke. Saya kira itu ya. Nanti yang lain juga, waktu penjelasan Pak Edi, yang lain mendengarkan dan memperhatikan supaya menjadi catatan-catatan buat yang lainnya. Oke, saya kira Faris sementara cukup itu dulu. Kita presentasi finalnya, catatan tadi silahkan nanti ke depan, minggu depan disempurnakan. Rudi Utama atau Sabto, silahkan. Ya, Pak. Ya. Sudah, Pak, terlihat. Nah, ini kok. Yang lain sudah mute ya. Silakan Sabto. Ya, Pak. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep perumahan saya yang saya beri nama Gria Indah. Untuk konsep dasarnya, perumahan ini mengikuti konsep dari desain rumah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu rumah minimalis modern. Untuk perumahan sendiri mengutamakan fungsi dan bentuk yang sederhana, namun masih memiliki kesan estetika yang elegan. Untuk latar belakangnya, pembuatan perumahan ini dengan tipe minimalis modern dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembuatan rumah, dan perumahan ini merupakan perumahan yang bisa untuk semua kalangan. Namun kesan minimalis modern tidak kalah dengan perumahan mewah. Sedangkan untuk era sekarang, banyak orang yang menginginkan perumahan tipe minimalis dikarenakan biaya yang terjangkau dan juga rumah tipe minimalis ini memiliki desain yang sederhana, sehingga di masa mendatang rumah tipe ini juga dengan mudah untuk diredesain ulang guna menunjang kebutuhan hidup di masa mendatang.
Untuk tipe di perumahan ini menggunakan 2 tipe rumah, yaitu tipe 21 dan tipe 72 dengan dinas sebagai berikut. Lihat di gambar. Untuk rumah tipe 21-nya memiliki luas bangunan 6 meter kali 10 meter dengan 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, carport, dan taman depan. Untuk rumah tipe 72 memiliki luas bangunan 9 meter kali 15 meter dengan 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang keluarga, carport, taman depan, dan taman belakang kecil. Untuk visualisasi tampak depan dari kedua rumah tersebut beserta posternya kemarin, Pak. Untuk set plan-nya seperti di gambar, dengan warna merah itu rumah tipe 72, kemudian warna hijau tipe rumah 21, dan warna biru untuk masjid, kuning lapangan futsal, dan oranye ini nanti saya jadikan taman, Pak. Untuk yang hitam kecil ini merupakan pos satpam dengan gapura dan fasilitas toilet. Untuk fasilitas perumahan, dari depan terdapat gapura dengan nama perumahan, kemudian median jalan dari aspal dengan ukuran lebar 5,5 meter, muat untuk 2 jalur, ditambah dengan trotoar atau pedestrian di sebelah kiri kanannya 1 meter 1 meter. Untuk rumah tipe 72 ini sebanyak 16 unit dan tipe 21 sebanyak 14 unit. Untuk hasil sementara tampak dari depan gapuranya dan pos satpam, yang di belakang ini toiletnya, Pak. Gria Impian. Untuk tampak atasnya seperti ini. Ini nanti tamannya belum sempurna dan median trotoarnya juga belum 100% jadi. Sama untuk visualisasi tanamannya juga belum saya masukkan, Pak. Untuk ini rumah tipe 72-nya ada 3 blok jadinya. Untuk rumah tipe 21-nya ada 2 blok. Untuk masjidnya berada di sini. Itu nanti paling nanti di sekitar masjid juga saya tambahin untuk kayak taman-taman kecil itu, Pak. Kalau enggak pohon-pohon kecil ya kalau ditambah mungkin nanti bangku-bangku dan lampu taman. Ini untuk tampak dari sudutnya. Jadi ini kan masih ada ruang space-space ini nanti saya buat taman ini, Pak. Mungkin baru seperti itu, Pak. Presentasi hasil pengerjaan tugas UAS-nya. Dan terima kasih. Baik, langsung saja sebelum Pak Edi komentari sekalian, Rudi Utama silahkan dipresentasikan dulu. Nanti komentarnya sama Sabto nanti. Sama. Ya, silahkan Rudi Utama. Enggak, saya masih di SKP, Pak. Ya, silahkan. Saya tampilkan aja, Pak. Ya. Presentasikan progres reportnya hari ini sebagai ujian akhir semester tahap 1 ya. Yang ini tampak atas, Pak. Tampak atasnya yang bagian sini nanti ada yang merah ini tipe 71, Pak. Terus yang warna hitam ini agak abu-abu ini yang tipe 21. Yang tipe 72-nya itu ada sekitar 25 rumah. Terus yang tipe 21-nya ada sekitar 35, Pak, 35 rumah. Terus yang bagian sini nanti saya kasih taman, Pak. Ya. Yang sini, bagian sini nanti musola. Terus nanti bagian yang masih ada, ini lokasi-lokasi yang kosong ini masih saya kasih lapangan itu, Pak. Minton atau seperti lapangan basket. Atau nanti saya kasih gazebo kecil, Pak, yang bagian kosong-kosong ini.
Kalau tampak pojoknya seperti ini, Pak. Perumahan ini nanti saya kasih nama itu, Pak, Kampung Grand City. Yang ini masjidnya, Pak. Ini juga belum selesai, Pak, masjidnya belum saya kasih tambahan. Pintunya juga belum saya kasih, Pak. Terus bagian kosong sini nanti mungkin saya kasih pohon-pohon atau gazebo nanti di bagian sini, Pak. Ini tamannya juga belum selesai 100%, Pak, yang taman ini, Pak. Ini rumah yang tipe 71, Pak. Udah, Pak, itu saja, Pak. Baik. Oh. Oke ya, jadi sudah. Silahkan di. Jadi untuk Faris dan Sabto tadi ya, disempurnakan apa yang masih menjadi kekurangan. Jangan lupa fasilitas sosial, ya, fasilitas umumnya, ya, termasuk diantaranya tadi catatan Pak Edi itu penerangan jalan, unsur vegetasi tanaman, baik itu berupa tanam ataupun pohon-pohon perdut, pohon-pohon penutup, untuk menambah keasrian perumahan supaya lebih ramah lingkungan dan asri, ya. Kemudian nah ini kemudian ini punya ini, Pak. Lalu di minimal kayak punya Sabto tadi ya, di awal diterangkan konseptualnya, ya, di awal diterangkan konseptualnya, ya minimal kayak punya Sabto tadi, beberapa alasan latar belakang. Jangan cuma disebutkan ini gayanya minimalis saja, tapi bagaimana minimalis itu? Tadi ada latar belakangnya diceritakan sedikit, ya. Syukur lebih lengkap lagi tidak mengapa ya. Jadi semakin memberikan gambaran alasan-alasan konseptualnya. Kemudian juga tampilan-tampilan yang mengarah pada presentasi yang sifatnya visual juga itu bahasa gambar ini juga lebih menarik dan lebih bisa menjelaskan lebih lengkap. Baik, Reni, bagaimana Reni? Sudah sama seperti kawan-kawannya atau masih belum? Hah? Suaranya. Berbeda. Gimana? Coba tampilkan. Ya, sambil menunggu si Reni ya, nampaknya ada kendalanya. Jadi, oke, ada pertanyaan dari yang lain? Sudah cukup jelas untuk revisinya ya. Jadi, Pak Edi berikan kesempatan untuk menyempurnakan revisinya dan ditampilkan pada minggu depan ya, supaya terabadikan dari catatan Pak Edi tadi ya, bahwa hasil akhir
dari video kalian, perancangan desain perumahan kalian ya. Bagaimana Reni? Berbeda, Pak. Berbeda sama cowok-cowok. Berbeda. Tidak apa yang kamu mau presentasikan sebenarnya? Dena sama Dena tipe 21 sama rumah tipe 72. Oh, itu kan tugas UTS. Ya, dilengkapi dulu untuk perumahannya ya, dibangun perumahan ya, seperti kawan-kawan tadi ya. Ya. Ya, dibangun dulu denah perumahannya seperti apa, bukan denah rumahnya. Denah rumahnya sudah lewat, itu sudah di UTS ya. Sekarang denah perumahan dan perumahannya dibangun seperti apa. Ya. Punya kawan-kawan tadi ya. Ya. Baik, saya kira Dibuat di apa? ya PPT dan SketchUp-nya coba ditampilkan nanti minggu depan ya. Jadi ujian finalnya minggu depan harus sudah selesai ya. Baik. Ya, Pak. Nanti mungkin detailnya Pak Edi akan tuliskan di Classroom ya. Jangan lupa absen di SIAKAD ya. Jangan lupa absen di SIAKAD. Pak Edi sudah bikinkan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nanti kita ketemu untuk finalisasi dari desainnya minggu depan. Yang tinggal menyempurnakan apa yang menjadi catatan tadi ditunjukkan dan diperlihatkan. Termasuk posternya nanti diperlihatkan, ditunjukkan ya. Posternya ditunjukkan. Kalau videonya nanti cukup dikirimkan ke Classroom. Lalu nanti kita akan bikinkan kompilasinya untuk memaparkan semua karya-karya presentasi video animasi kamera dari perumahan tersebut ya. Ya, tidak hanya digerakkan dalam presentasi tapi dibikin satu scene ya sebagaimana fasilitas di SketchUp memungkinkan untuk membuat scene